Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Oktober 2025. Pesta wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita mau awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kemiskinan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Baruk 4 ayat 5 sampai dengan 12, ayat 27 sampai dengan 29, dan Injil Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Siapakah Santo Fransiskus dari Assisi ini? Nama aslinya saudara Giovanni di Pietro di Bernardone. Dikenal dengan Fransiskus dari Assisi, merupakan seorang biarawan gereja Katolik yang mendirikan Ordo Fratrum Minorum pada tahun 1209. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi hari ini saudara, kita semua diajak berpusat pada teladan kesederhanaan, kasih terhadap sesama dan ciptaan Tuhan, serta penyerahan diri secara radikal kepada kehendak Allah. Inti dari perenungan ini adalah meninggalkan segala kemewahan duniawi untuk mengikuti jejak Kristus yang miskin, melayani kaum menderita, dan menjadi pembawa damai, cinta kasih, serta terang bagi dunia. Teladan Santo Fransiskus yang dapat kita ikuti saudara adalah di mana yang pertama, pilihan hidup miskin. Fransiskus meninggalkan harta warisan keluarganya untuk hidup miskin dan hina dina saudara. Meneladani Yesus Kristus yang memilih menjadi kecil di hadapan Allah untuk melayani orang-orang yang miskin dan menderita. Teladan yang lain adalah saudara mengasihi terhadap segala ciptaan. Ia mengasihi dan menghormati alam semesta serta semua makhluk ciptaan Tuhan sebagai saudara dan saudari, menganggap semua itu sebagai wujud pujian kepada Sang Pencipta. Dan teladannya yang lain adalah menjadi pembawa damai. Fransiskus berkomitmen saudara menjadi agen perdamaian, membawa cinta kasih, pengampunan, kerukunan, kebenaran, dan harapan di tengah kebencian, penghinaan, perselisihan, dan keputusasaan. Kita selayaknya lah saudara dapat meneladani kehidupan Santo Fransiskus. Kita yang sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai hamba-hambanya saudara, kita pun perlu meneladani hidup miskin, mau mengasihi terhadap segala ciptaan, dan juga sebagai pembawa damai. Pertanyaannya, bagaimana cara kehidupan kita agar dapat meneladani Santo Fransiskus ini? Dalam kehidupan kita ini saudara, hendaknya kita hidup mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita hendaknya selalu mengandalkan Tuhan saudara. Hanya kepadanya, tidak pada usaha manusia semata. Dan kita juga harus selalu mendengarkan suara Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan yang hadir dalam setiap peristiwa hidup dalam diri kita saudara. Terlebih di dalam diri orang-orang miskin dan terpinggirkan. Kita juga di dalam kehidupan ini mau menghayati kemiskinan saudara. Ingat saudaraku, hidup miskin bukan hanya berarti tidak punya harta, tetapi lebih mendalam lagi saudara, yaitu hanya menggantungkan hidup kepada Allah semesta. Sehingga kita bisa merangkul dan melayani semua orang dengan kasih yang tulus. Dalam kehidupan kita juga, kita perlu hidup dalam kesederhanaan. Kita lihat
Fransiskus menolak kemewahan dan lebih memilih kesederhanaan saudara untuk fokus pada kebutuhan orang lain. Sebuah teladan yang harus kita terus perjuangkan dalam hidup kita ini. Saudara-saudaraku, regi hari ini saudara yang bertepatan pada pesta wajib Santo Fransiskus dari Asisi, mau mengajak kita semua meninggalkan segala kemewahan duniawi ini saudara, untuk mengikuti jejak Kristus yang miskin, melayani kaum menderita, dan mau menjadi pembawa damai, cinta kasih, serta terang bagi dunia. Untuk itulah Fransiskus mengajarkan kita untuk mendoakan, Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Dan mengawali doa dengan pujian akan kemuliaan Tuhan, lalu memohon iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau meneladani Santo Fransiskus sebagai pelayan Tuhan. Mintalah dalam doa kepada Tuhan, agar kita mampu sebagai pembawa damai. Kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang besar, dan berkat bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan sebagai pembawa-pembawa damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.